Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, untuk kesempatan video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya mengenai ternak entok 3 bulan panen. Nah, tema yang kita bahas kali ini rekan semua itu khususnya untuk menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat peternak, sahabat petani yang ingin mulai beternak entok, tetapi gambarannya untuk usia panennya ingin lebih cepat dari biasanya. Katanya mencari atau sedang menggali informasi atau referensi-referensi khusus bagaimana kiat-kiatnya supaya kalau beternak entok itu usia 3 bulan itu bisa panen. Nah rekan semua, pada kesempatan kali ini saya juga sudah sering untuk usia 3 bulan itu panen dalam artian kali ini untuk daging ya. Jadi kalau beternak entok yang lokalan itu biasanya kalau usia 3 bulan ya memang masih bisa dijual tetap. Kalau tergantung panennya ya, kita usia 1 bulan juga ada yang panen, 2 bulan ada yang panen, seperti itu ya. Tetapi untuk khusus daging jenis lokalan itu biasanya dipanennya agak lebih lama lagi karena biasanya itu nunggu full bulu, sayap-sayapnya itu bisa penuh seperti itu. Kemudian juga biasanya kalau untuk daging itu usia-usianya sudah usia lumayan cukup tua, artinya di atas 3 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 bulan, atau bahkan mungkin yang sudah indukan muda, kemudian itu basir ya, jantan-jantan yang muda, seperti itu biasanya panen. Nah, untuk di peternakan yang saya kelola ini kebetulan saya memang beternak entok ini tugasnya adalah melakukan analisa, uji coba apa-apa yang harus diterapkan, kemudian nanti hasilnya seperti apa, dan saya sharing atau saya ceritakan kepada rekan-rekan semua, khususnya supaya bisa mendapatkan pembelajaran dari apa yang terjadi di kandang atau di peternakan yang saya kelola ini. Nah, untuk ternak entok 3 bulan panen ini bisa ditarget dengan beberapa hal yang perlu dicermati atau digarisbawahi secara lebih serius. Yaitu yang pertama kita bahas langsung, yaitu mengenai bibitnya. Nah, pengalaman di kandang saya untuk bibit ini jelas kita butuh bibit yang bagus, artinya yang pertumbuhannya cepat, seperti itu, maksimal. Nah, kalau dibandingkan dengan yang biasa, jadi target yang telah tercapai di kandang saya ini, saya menggunakan bibitan itu jumbo lokal, masuk kategori jumbo superan atau lokal super. Nah, itu seperti itu. Untuk bibitannya yang sudah terbukti di kandang saya itu, saya menggunakan bibitan paceknya, basurnya itu basur dari yang terjumbo. Kemudian untuk indukannya saya memakai indukan entok lokalan. Nah, alasannya basur jumbo itu relatif lebih besar, pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian kalau lokalan itu biasanya indukannya itu bertelurnya bisa lebih banyak. Makanya kita silangkan, dan bibitan itu yang kita gunakan sebagai pedaging kita besarkan, dan biasanya memang 3 bulan panen. Berikutnya rekan semua, selain dari bibitan, untuk mendapatkan target tadi kita juga harus memperhatikan dengan cermat pakan yang kita gunakan. Dalam hal ini pakan yang saya gunakan di kandang saya, pakan yang tepat tentunya, yaitu full nutrisi untuk usia 1 bulan ke bawah. Jadi mulai usia 1 hari sampai 1 bulan itu saya menggunakan pakan yang nutrisinya sudah pasti tercukupi, yaitu menggunakan pakan pabrikan.
Nah, untuk pakan pabrikan yang jenisnya seperti apa, mereknya seperti apa, nanti saya bahas secara terpisah. Silahkan cek di video yang terkait ya rekan-rekan semua. Kemudian untuk pembesarannya, jadi setelah 1 hari sampai 1 bulan itu kita pelihara secara intensif dengan pakan jadi pakan pabrikan. Kemudian di usia 1 bulan ke atas itu saya sudah menggunakan pakan campuran, yaitu untuk khusus bahan pembesaran. Nah, pakan pembesaran ini masih memperhatikan nutrisi yang tercukupi untuk pertumbuhan dari entok-entok yang saya besarkan, tetapi juga menambahkan bahan pakan alternatif sebagai penyeimbang supaya budget anggarannya tidak terlalu bengkak, tetapi pertumbuhannya bisa disesuaikan dengan harapan. Bisa ditarget panennya mau kapan, seperti itu kita menggunakan pakan campuran yang saya racik sendiri. Nah, untuk rekan-rekan semua yang ingin tahu racikan pakannya seperti apa secara rinci, saya sudah pernah membahasnya, silahkan cek di video terkait ya, khusus untuk pakan pembesaran entok dengan target 3 bulan bisa panen. Kemudian berikutnya rekan-rekan semua, jadi selain kita memperhatikan bibitnya, kita beli bibit yang benar-benar bagus, yang sudah terbukti. Kemudian kita metodenya pakan dan pakannya tadi seperti itu triknya. Berikutnya lagi mengenai pemeliharaan, ada 2 catatan atau 1 catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu untuk pemeliharaan rekan-rekan semua, supaya pertumbuhannya bisa maksimal dan target bobot bisa tercapai, maka pemeliharaan yang saya lakukan, yang sudah saya terapkan di kandang ini, yaitu umbar terbatas atau kandang box. Nah, ini bisa disesuaikan. Kenapa saya berikan 2 pilihan, yaitu umbar terbatas dan kandang box? Karena di peternakan saya, di kandang saya itu saya sesuaikan dengan lokasi, karena lokasinya sangat terbatas, ternak entok di lahan yang sangat sempit, tapi 3 bulan panen, maka saya gunakan 2 alternatif. Alternatif yang paling utama yaitu pada kandang box. Entok kita pelihara di kandang box supaya pergerakannya tidak terlalu aktif, tidak banyak bergerak, pakan kita tercukupi, gizi kita tercukupi, sehingga target panennya usia 3 bulan itu bisa terpenuhi. Kemudian kalau umbar terbatas ini saya gunakan kalau kandang-kandang saya sudah penuh semua, kemudian ada petasan baru, kemudian yang paling besar yang sudah siap jual itu biasanya saya turunkan ke kandang umbaran, tapi sifatnya kandang ini cukup sempit juga, hanya paling luas itu 2 meter musuh 2 meter atau 1 meter 2 meter atau 3 meter musuh 3 meter, itu paling luas seperti itu kandang umbaran terbatasnya. Artinya tidak diumbar secara di lahan yang luas, sehingga prinsip pemeliharaan yang makan tidur peternaknya itu tetap terpenuhi, sehingga pertumbuhannya bisa maksimal, bobotnya bisa dikejar secara sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, itu rekan-rekan semua, sebenarnya pada prinsipnya memang tidak jauh berbeda seperti yang sudah banyak peternak terapkan, tetapi di sini kuncinya memang 3 hal ini. Di kandang saya terapkan secara satu kesatuan, jadi bibitannya saya cari yang superan, jumbo superan atau lokal super ya, pokoknya silangan itu tadi. Kemudian pemberian pakannya, jenis pakannya seperti itu tadi, dan pemeliharaannya kita pilihkan yang semi intensif atau intensif seperti itu, tidak kita umbar di lahan yang luas, dan juga tidak kita beri pakan secara serampangan. Dengan begitu bobot bisa tercapai dan kita bisa ternak entok 3 bulan panen. Bagaimana dengan bobotnya setelah 3 bulan itu seperti apa? Dengan pemberian pakan yang seperti ini di kandang saya, biasanya kalau untuk jantan ya, untuk yang jantan di usia 3 bulanan itu sudah 3 kiloan lebih, minimal 3 kilo itu untuk jantan. Kemudian untuk betinanya ya itu separuhnya, biasanya antara 1,5 kilo sampai 2 kilo,
seperti itu yang betinanya seperti itu. Dan perlu dicatat ya rekan semua, panen seperti ini memang kalau untuk kebutuhan daging ini untuk orang-orang untuk kebutuhan daerah perkotaan itu masih cukup bagus, karena ya namanya usia 3 bulan memang ya seperti itu, dagingnya masih seperti itu. Beda dengan usia panen kita daging dengan entok yang usianya udah 1 tahun atau 2 tahun untuk entok-entok dewasa, entok-entok tua seperti itu ya. Yang jelas rekan-rekan semua, dengan target teknik pemeliharaan seperti ini kita bisa mencapai target yang kita inginkan seperti itu ya. Bahkan kalau saya ya secara biasanya itu kalau sudah memasuki usia 2 bulan lebih, 2 bulan itu mulai ada sortiran, saya mulai seleksi, jadi yang paling bagus-bagus yang pertumbuhannya itu saya timbang, dan itu biasanya sudah mulai saya jual. Jadi sistem saya seperti itu, jadi bisa 3 bulan panen secara berkala, atau bisa juga langsung panen satu, ini juga bisa. Nah rekan-rekan semua tinggal menyiapkan pasarnya saja seperti apa. Oke rekan semua, itu tadi sedikit pengalaman saya ternak entok 3 bulan panen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar pemikiran ya rekan-rekan semua. Saya tidak menjamin bahwa pola-pola seperti ini jika diterapkan juga akan hasilnya sama, karena beda orang pasti beda pendekatan, kemudian beda kandang itu pasti beda kondisi, tangannya juga beda, kemudian takarannya beda, dan lain sebagainya. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi dasar pertimbangan berikutnya. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih belepotan, ada yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya.